Kita lanjutkan dialog kita tadi Pak Abramose. Ini Ya, kan selain peluru juga ada maung, kemudian juga katanya 25.000 pucuk senjata laras panjang. Banyak sekali ya ternyata cuannya tahun ini. Nah, selain itu ada lagi nggak penjajakan yang lain, Pak Mose? ya. eh, Tadi yang saya sampaikan adalah amunisi, kemudian ada kendaraan taktis ringan yang kita beri nama Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo beri nama Maung. Mm-mm. Itu ada pesanan sebanyak 500 unit dan beliau sangat berharap bahwa di hari ulang tahun TNI nanti di 5 Oktober sudah ada yang kita bisa tampilkan. Ini merupakan satu hadiah ya dari komitmen beliau terhadap bagaimana membangun industri pertahanan, dan kita akan menampilkan kendaraan rantis ringan kita yang kita sebut Maung ini. 500 itu kan katanya untuk Oktober ya Pak, ini realisasinya? Enggak, 500 itu total pesanan. Mhm. Kita akan berusaha di tampil yang tinggal beberapa bulan di Oktober ini paling tidak ada 50 bahkan sampai 100 unit lah. Mhm. Ini dari pesanan, ini kan sepertinya banyak sekali pesanan dari Menhan begitu. Dan apakah ini menjadi salah satu solusi untuk perusahaan di tengah pandemi begini, ekspornya kalau tidak salah turun kan? Gimana? Ini dengan kondisi pandemi seperti ini kan ada pesanan lah dari Menhan Iya cukup betul, banyak gitu kan untuk alutsista. betul. Nah, kira-kira apakah ini cukup menyelamatkan kondisi perusahaan di tengah pandemi? Karena kalau tidak salah kan permintaan ekspor itu turun ya, Pak Mose? Iya betul, betul. Jadi ya dengan kita dapat kontrak ini ya kita berterima kasih sekali karena pada akhirnya kan kita bisa on the track untuk mencapai target atau RKP yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham untuk PT Pindad. Semua ini sumber pendanaannya apakah dari perbankan aja atau ada yang lain nanti Pak? Sementara kita akan bicarakan dengan perbankan dalam negeri, apakah itu Bank BRI, kemudian ada Bank Mandiri maupun Bank BNI. Oke, nah ini ada kerjasama Indonesia dengan Ukraina terkait pertahanan ini disetujui sama DPR. Kalau Pindad melihat celahnya nggak di situ? Oke, jadi ini pun sudah beberapa kali kami dari Pindad mengunjungi industri pertahanan yang ada di Ukraina. Ada beberapa kerjasama yang kita tanda tangani dengan mereka untuk melakukan retrofit, melakukan refurbish, melakukan modernisasi alutsista. Apakah itu senjata, sistem senjata maupun kendaraan tempur. Dan ini sangat baik sekali kerjasama. Selain kita dapat hal-hal yang baru, karena di situ ada satu konsep transfer of technology, tetapi ada satu hal yang baik di mana kita juga dapat menggunakan part-part lokal tentunya dengan desain dari PT Pindad sendiri. Jadi ini Oke. saling bisa dikatakan kolaborasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan ada transfer of technology di sini. Oke, kalau boleh dijabarkan Pak, di sini tadi kan sudah disebutkan soal total kontrak yang lain. Ini kan ada 4. Ini total kontraknya sama Kemenhan itu berapa sih? Saya belum bisa, karena ini semuanya belum final, Oh, ya masih dalam penyusunan. Tetapi yang jelas yang sudah kita dapatkan pesanan di 2 minggu terakhir ini, yang tadi amunisi untuk 4 miliar butir, kemudian kendaraan taktis ringan sebanyak 500 unit, kemudian senjata 25.000 pucuk, yes. dan mudah-mudahan yang lain ventilator. hal lain yang Ventilatornya bisa juga. diikuti. Ya betul. Jadi ya kurang lebih 19, hampir ya 20 triliun kurang lebih. Pak, ini ada nggak sih kerjasama dengan Kemenhan untuk mengukur pasar ekspor begitu? Betul, betul. Tentunya pesanan 4 miliar butir ini kita tidak melihat dari sisi, kan akan mungkin banyak pertanyaan, buat apa Indonesia dalam hal ini Pindad memproduksi 4 miliar butir munisi, untuk apa? Tetapi kita lebih melihat dari bagaimana industri pertahanan ini dalam hal ini Pindad bisa tumbuh, bisa punya kemampuan untuk memproduksi amunisi kaliber kecil ini sampai per tahun 1 miliar butir. Apa yang kita lihat di situ adalah ada teknologi, ada inovasi, ada modernisasi mesin, sehingga kita bisa mengupgrade produksi kapasiti kita.
Jadi bukan melihat secara politis, tetapi bagaimana komitmen pemerintah untuk membangun industri pertahanan dalam hal ini, Pinda. Baik, terima kasih Pak Abraham Mose atas waktunya. Yang jelas ini Terima kasih. pesanan dari Kemenhan ternyata membantu perusahaan di tengah pandemi karena turun tadi pasar Amin. ekspornya. Kita tunggu nanti hasilnya Pak, kita mau lihat gimana hasilnya dan tentu soal total nilainya sih kita penasaran. Soalnya banyak sekali itu. Terima kasih Pak Abraham Mose atas waktunya dengan Terima Berita kasih. Utama. Terima kasih, Ya. selamat malam.